sedih, nggak bisa berbuat apa-apa, dan juga hanya bisa mendoakan mudah-mudahan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan juga korban yang sudah berjatuhan juga ini merupakan suatu peringatan dan terlihat di situ gelap. Ketika aku melihat dan juga mencoba untuk menembus dimensi lain, ada beberapa daerah yang memang gelap, dan daerah-daerah tersebut yang aku lihat adalah berindikasi akan terdampak terhadap bencana, bahkan juga ada sebagian yang akan hilang. Aku bilang di tahun 2026 ini dan juga 10 tahun yang akan datang berkaitan dengan perilaku manusia dan juga berkaitan dengan perjanjian tersebut, yaitu di mana itu pun ada dalam Al-Quran, kehancuran suatu negara ini akan terjadi jika mana kita ini mendapatkan pemimpin yang tidak istiqomah, artinya pemimpin yang tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketika aku mendapatkan vision seperti itu tuh kayak aku tuh belum siap gitu ngelihat gitu, karena kan aku juga tinggal di sini, ada keluarga besar aku juga, bahkan dalam waktu dekat ini kan aku melihat akan ada gelombang besar yang akan menyapu sebagian negara, bahkan ada yang beberapa daerah yang akan hilang. Ada beberapa kampung hilang entah kemana apa. Kalau aku lihat di sini terkait dengan gelombang air yang tinggi, tsunami. Apa? Tsunami. Tsunami. Dari sekian daerah yang Ratu sebutkan, nama Jogja disebut lebih dari 1 kali. Kenapa Jogja? Apa yang akan terjadi? Sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa yang sangat dalam atas musibah yang terjadi di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dan jujur saya juga sedih, nggak bisa berbuat apa-apa, dan juga hanya bisa mendoakan mudah-mudahan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan juga korban yang sudah berjatuhan juga ini merupakan suatu peringatan, dan tentunya ini juga mudah-mudahan daerah-daerah lain yang nantinya juga akan, jika mana nanti ada kejadian yang sama, akan lebih siap dan mempreparekan diri ketika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan murkanya alam semesta. Setidaknya kita juga harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri mungkin dengan waspada, siap siaga, karena kita nggak tahu kapan bencana itu akan datang, dan kita juga tidak bisa menghentikan bencana yang akan datang, dan semuanya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi, bencana ini juga datang karena adanya murkanya alam semesta atas perbuatan manusianya juga. Mungkin dari peristiwa ini kita bisa belajar untuk bisa menghargai bukan hanya terhadap manusia tapi terhadap alam juga. Mungkin kalau yang biasanya kita selalu merasa bahwa alam semesta ini adalah sumber daya kemudian digunakan atau dijadikan ambisi seseorang untuk kepentingan pribadi, ini juga tidak baik. Dan di sini juga lagi-lagi masyarakat kecil yang akan menjadi korban ya. Balik lagi, keserakahan manusia menyebabkan adanya bencana yang terjadi. Ratu, saya ingat betul
Beberapa waktu yang lalu Ratu bilang salah satu daerah yang terdampak adalah Aceh. Salah satunya. Kalau komentar banjir waktu itu. Ah, lu ini bisa masa mendahului Tuhan, tahu kejadiannya gini. Banyak orang yang ngebully, mencerca Ratu waktu itu. Hari ini kejadian. Yang pengen saya tahu itu saat itu apa yang Ratu lihat? Aku melihat adanya gelombang tinggi, kemudian aku melihat di situ gelap. Ketika aku melihat dan juga mencoba untuk menembus dimensi lain, ada beberapa daerah yang memang gelap, dan daerah-daerah tersebut yang aku lihat adalah berindikasi akan terdampak terhadap bencana, bahkan juga ada sebagian yang akan hilang. Hilang? Ya. Hilang? Wow, daerahnya hilang. Masya Allah. Ini persis seperti apa yang disampaikan sama Gubernur Aceh ya, Langru Aceh Darussalam, yang disebutkan bahwa saat ini ada 3 desa ya hilang. Saat ini terjadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak paling besar ya. Ya. Apakah ini sudah berhenti? Belum. Belum. Masih akan kejadian lagi di daerah sana juga? Ada. Apa yang Ratu lihat? Gelombang angin tinggi, masih dengan longsor dan membumi ratakan daerah tersebut. Dan kalau aku lihat di sini terkait dengan gelombang air yang tinggi, tsunami. Apa? Tsunami. Saya ngeliat kemarin ada beberapa potongan yang viral ya di TikTok dan juga di Reels Instagram. Itu ada satu orang anak yang bernama Rival, kalau saya nggak salah. Di sana diceritakan Rival ini membantu tim SAR untuk mencari korban-korban yang hilang gitu. Di klip tersebut disebutkan bahwa si Rival bisa menunjuk dengan tepat titik di mana dia bilang di bawah sini ada seorang ayah sedang memeluk anaknya, kemudian tertimbun di situ. Ketika tim SAR menggali tempat tersebut, benar-benar apa yang digambarkan itu benar-benar terjadi. Gitu. Pada akhirnya saya melihat bahwa ada kontribusi yang sangat besar yang diberikan seorang anak indigo yang punya kemampuan khusus untuk bisa membantu penanganan bencana, dalam hal ini adalah untuk pencarian korban gitu. Ya. Di bawah sana masih banyak korban-korbannya? Masih. Karena kalau kita lihat dari bencana yang terjadi ini, memang aku melihat ada beberapa desa juga yang hilang, dan itu juga masih banyak korban-korban lain juga yang memang tertimbun karena tingginya tanah ya, tertimbun, dan juga selain longsor juga kan dibarengi dengan adanya banjir bandang ya. Sehingga itu juga yang membuat ada beberapa yang hanyut, dan aku melihat di sini juga ada beberapa yang tertimbun, dan mungkin timbunannya itu sekitar 5 meter, 10 meter. Ratu bisa berkomunikasi dengan mereka kan? Gimana mereka, kondisinya mereka di bawah sana gimana sekarang? Apakah mereka minta untuk ditemukan, atau dia sudah ikhlas, biarkan deh saya di bawah sini aja, nggak usah dicari? Atau mereka berteriak minta tolong sebenarnya? Berteriak minta tolong. Oh iya? Berteriak minta tolong, karena kan ketika datangnya bencana tersebut kan mereka ini kan tidak siap. Datangnya tiba-tiba dan gak ada waktu untuk mereka melarikan diri. Bahkan sebagian dari korban ini adalah merasa diri dia tuh kayak masih hidup, tapi dia terhimpit di bagian tanah ya, terhimpit dan tertimbun tanah. Maka mereka tuh berusaha untuk minta tolong, berteriak, dan ada sebagian juga termasuk di sini beberapa anak yang memang mencari ibunya, mencari ayahnya, mencari keluarganya, dan mereka terpisah. Saat ini kan mereka mungkin bisa dipastikan sudah meninggal ya? Ya. Apakah ada banyak orang-orang yang meninggal yang tertimbun di bawah tanah hari ini yang mungkin arwahnya tanda kutip gentayangan? Banyak.
banyak sekali. Minta tolong untuk Minta tolong. ditemukan gitu. Ya, ada beberapa juga yang mereka datang lewat mimpi kepada keluarganya dan menunjukkan beberapa tempat titik di mana beliau hilang dan tertimbun. Lokasinya ada di mana, Lokasi segala ada di mana. macam. Ya. Saya merinding banget sih. Apa ya yang terjadi kalau misalnya saya nggak tahu apakah badan SAR atau BNPB atau pemerintah setempat bekerja sama dengan orang-orang yang punya keahlian khusus ya untuk menemukan korban-korban yang hilang misalnya. Kalau Ratu diterbangkan ke sana misalnya, Ratu pasti sakit kepala banget itu ya. Ada banyak banget orang yang minta tolong, teriak-teriak di bawah Iya. sana. Pasti. Kuat nggak ya Ratu? Insya Allah kuat-kuat aja karena kan tujuan kita baik. Selama tujuan itu baik dan kita juga menolong untuk mengevakuasi korban. Kemudian kita juga jenazah ini kan butuh untuk disempurnakan. Kalau seperti ini kan mereka juga kan rohnya gentayangan. Mereka juga nggak siap dengan kematian, maka rohnya itu gentayangan. Maka roh-roh ini yang harus kita sempurnakan supaya mereka tenang dan mereka juga bisa ikhlas. Artinya memang usia mereka atau umur mereka sampai di sini. Dan biasanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan terkena bencana alam itu biasanya syahid. Syahid. Wow. Masya Allah. Mudah-mudahan syahid beneran ya. Mudah-mudahan syahid ya. Kalau ini memang benar-benar belum selesai, kayak Ratu tuh ada gambarannya nggak sih? Maksudnya berapa lama lagi ini akan terjadi di sana? Atau biasanya cuma Ratu tuh mendapatkan kilatan peristiwa saja, tapi nggak dikasih tahu kapan akan terjadinya atau gimana biasanya sih Ratu? Sampai Desember dan Januari masih. Saya bulan depan ya. Ya. Yang terjadi di Aceh, Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat ini belum selesai. Belum. Sampai bulan Januari 2026 gelombang tinggi dan kejadian peristiwanya masih akan terus terjadi ya? Ya, masih. Buat teman-teman di rumah mungkin yang punya family, punya saudara atau teman-teman semua yang tinggal di daerah yang hari ini terdampak bencana, hati-hati ya. Ya silahkan Anda mau percaya atau tidak, tapi diramalkan ini masih belum selesai. Sorry, saya agak belibet karena peristiwa hari itu benar-benar menyakitkan sekali gitu. Ini masih akan terjadi lagi ya. Bahkan boleh nggak aku mau memberikan apa yang aku lihat lagi ya Mas? Ya. Bukan hanya di daerah Sumatera, tapi ini juga akan berdampak kepada daerah bagian Sulawesi, Jambi, Papua. Harap bersiap-siap. Dan beberapa daerah bagian wilayah Nusa Tenggara Timur, Nias, Bali, Bogor, Bandung, Sukabumi, Jawa, Tegal, Jogja, Semarang, Demak, Cilacap. Hampir menyeluruh aku melihat adanya genangan air yang sangat tinggi. Intensitas hujannya juga cukup lebat. Angin puting beliung. Dan gelombang tinggi ini juga akan terjadi di wilayah daerah Jawa Tengah, Jogja. Setelah nanti daerah Sumatera, aku melihat ini gelombangnya cukup tinggi, yang aku perkirakan hampir mirip dengan tsunami. Jogja,
wilayah Jawa Timur dan berdekatan dengan Demak, dan longsor daerah Bandung, Bogor, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, Lumajang, Papua, Sulawesi, Halmahera, Sukabumi, dari sekian daerah yang Ratu sebutkan, nama Jogja disebut lebih dari 1 kali. Kenapa Jogja? Apa yang akan terjadi? kita akan bahas dulu mengenai kenapa harus Aceh. Oke, menarik. Kenapa Aceh? 2004 terjadi tsunami yang sangat besar di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Hari ini terjadi lagi di sana. Apa yang terjadi? Aceh itu, kalau kita tahu sebutan Aceh adalah Serambi Mekah ya Mas. Kenapa harus disebut Serambi Mekah? Bahwasanya Aceh itu adalah pada zaman dahulu sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa, kita mengenal adanya beberapa agama. Agama Kapitayan adalah agama cara manusia zaman dahulu mengenal Tuhan. Kemudian agama Hindu, Buddha, Kristen, dan kemudian Islam yang terakhir masuk. Aceh adalah Serambi Mekah di mana pada zaman dahulu banyak orang Persia yang menyebarkan agama Islam masuknya lewat Aceh. Mereka masuk, para syekh ini lewat Aceh untuk mengislamkan Pulau Jawa. Dan maka itu Aceh disebut Serambi Mekah. Artinya adalah pintu masuknya Islam, di mana berkaitan dengan sejarah ini adalah pintu masuknya juga gerbang kebaikan. Dan kenapa aku sebut Jogja? Jogja ini adalah berkaitan dengan pakunya tanah Jawa, itu adalah Jogja. Dan di sana ada satu wilayah yang memang memiliki 1000 jin, wilayah 1000 jin atau iblis ya. Dan di tempat itu juga bersemayam itu, kalau aku bilang ini adalah penghuni atau dewata yang memang kalau kita melihat sejarahnya, ini adalah sosok ini adalah Eyang Ismoyo atau Sabda Palon, di mana beliaulah yang menguasai tanah Jawa pada masa itu dan juga mengendalikan jin dan juga makhluk lainnya di daerah tersebut. Maka ketika salah satu dari syekh itu datang melalui itu tadi pintu Aceh dan untuk menaklukkan tanah Jawa, maka disitulah terjadi peperangan antara syekh ini dengan sosok Sabda Palon ini. Pada akhirnya Sabda Palon ini menyerahkan diri dan menyatakan kalah. Ini perjanjian lama yang aku sangkut pautkan ini dengan ramalan Jayabaya, di mana ketika Sabda Palon ini mengaku kalah, bahwasanya aku akan menyerahkan tanah Jawa ini kepadamu, tapi dengan syarat harus bisa menyeimbangkan. Asal bisa menyeimbangkan, kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Maka adanya perjanjian inilah yang pada akhirnya mereka, ya sudah, Sabda Palon ini menghilang, kemudian terjadilah penyebaran agama Islam di daerah Indonesia, terutama Jawa dan sekitarnya ya. Nah, kalau aku bilang di tahun 2026 ini dan juga 10 tahun yang akan datang, berkaitan dengan perilaku manusia dan juga berkaitan dengan perjanjian tersebut, yaitu di mana itu pun ada dalam Al-Quran, kehancuran suatu negara ini akan terjadi jika mana kita ini mendapatkan pemimpin yang tidak istiqomah. Artinya pemimpin yang tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.